Tahukah kamu bahwa di episode sebelumnya ketika saya menganalisa saham UNTR, rupanya tebakan saya mengenai bottom UNTR itu benar. Nah, kemudian kemana arah UNTR selanjutnya? Nah, memang belakangan ini banyak yang request mengenai, Hyung, tolong dong bahas saham UNTR seperti di sini dan di sini. Tunggu dulu. Kok sama sih? Ya karena dia udah sering komen dan sering nge-request. Ya udah. Jadi episode kali ini merupakan kelanjutan dari episode kita menganalisa bareng saham UNTR. Jadi setelah nyentuh bottomnya, nih UNTR mau kemana? Nah, jadi ini langsung saja teman-teman, ini saham UNTR ya plus 1,52%. Dia tahu dia mau masuk ya, masuk ke PGO, makanya dia plus biar lebih enak dilihat ya. Oke, di sini streamnya ya. Ini kemudian mereka lagi ngomongin apa sih? Ya, ini UNTR ya lagi naik ya. Plus 1,52%. Kita langsung saja seperti biasa ya. Untuk pemanasannya teman-teman, pemanasannya kita bolehlah ngeteh ya, ngekopi ya, tapi jangan ngesusu deh. Susu. Ya, maksudnya kita pemanasannya lihat key statsnya dulu teman-teman ya. Seperti biasa ya, kita lihat dulu pertama dari net income-nya teman-teman. Dari net income-nya kalau kita lihat nih UNTR sebenarnya bagus ya menurut saya teman-teman ya. Kenapa? Di 2022 itu 21.000 miliar, ini 20.000 miliar. Harapannya Q4-nya bagus ya teman-teman ya. Sehingga setidaknya net income-nya sama ya. Sama dengan tahun 2022 ya. Selimet banget ya. Oke, kalau bagian di revenue-nya, pendapatannya, teman-teman lihat dia konsisten naik loh teman-teman. Mungkin di net income-nya ada yang lebih faktor pengurangnya apa. Nah, itu PR teman-teman. Nah, kena lagi kan ada PR-nya kan. Jadi kalau nonton video ini ada PR-nya juga. Loh, kok kenapa pendapatannya naik, net income-nya malahan agak menurun. Tuh lihat tuh ya. 123, ini jadi 130, 130. Cantik banget angkanya. Kalau dari PE rasionya di 4 lebih ya teman-teman ya. Mungkin di book to value-nya di 1,16 ya. Ini harganya sedikit naik ketimbang harga wajarnya kalau menurut perhitungannya teman-teman. Nah, untuk harga wajarnya biasa banyak yang nanyain ya, kalau di aplikasi Stockbit ini biasanya di per share sini ada current book value per share itu 20.036. Nah, ini harga wajarnya UNTR. Nah, teman-teman, kalau ngomongin saham UNTR itu tidak luput dari yang namanya UNT dan R, bukan. Tapi tidak luput dari yang namanya dividen, karena dividennya ini 29,52% teman-teman. Ya, ini tinggi banget tuh, 701 terakhirnya, ini TTM-nya 6.886 dan dia sudah rutin banget membagikan dividen, teman-teman. Bayangin kalau teman-teman dapat dividennya UNTR, pasti senyum-senyum sendiri ya kan kalau dipanggil, kenapa nih orang senyum-senyum, apakah kurang waras seperti itu. Nah, itu merupakan sekilas mengenai key stats-nya UNTR. Bagaimana tanggapan para analisis? Jawabannya semua suruh buy ya, yang hold 7 orang, yang suruh sell 1 orang ya. Ini potensinya katanya high-nya tertinggi di 36.000, targetnya di 27.350 ya. Ya, kita juga kagak tahu mau sampai kemana, maka dari itu kita akan bahas bagaimana dengan funda chart-nya. Biasa belakangan saya sering lihat PBV Standard Deviation Band yang di 3 tahunnya. Tuh, lihat teman-teman. Aduh, kepijit teman-teman, sorry. Ya, ini yang 3 tahunnya teman-teman ya. 3 tahunnya ini posisinya di 1,16 ya, nggak jelek-jelek amat lah di sini ya. Kalau bisa beli di harga di sini 1,07 kan cantik ya teman-teman. Apalagi bisa di bawah seperti ini, di bawah 1 ya. Pokok kalau misalnya harga PBV-nya itu di bawah 1 untuk saham UNTR, mungkin teman-teman udah boleh mulai koleksi ya. Mulai koleksi. Ya, boleh mulai koleksi. Dengan seasonality-nya hijau merah tuh lihat ya, ini hijau merah dan kemungkinan 2024. Nah, siapa yang tahu ya? Apakah mengikuti polanya hijau merah? Rupanya gampang banget ya investasi saham ya seperti itu ya. Ya, teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian yang lebih menariknya yaitu di Chartbit. Dimana sebelumnya ini gambarnya di episode sebelumnya, teman-teman boleh langsung cek di channel ini, ketik aja UNTR. Jadi mungkin ada 2 episode ataupun setelah episode ini saya sisipkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton episode satunya biar nggak bingung kok tiba-tiba dia jadi jatuh cinta sama si ini. Nah, kan jadi bingung kan, kok bisa kayak gitu kan. Nah, kalau ada nonton episode satunya jadi nggak bingung kenapa ada jembatan-jembatan seperti ini. Dan memang bottomnya waktu itu kita barengan analisa di sekitar sini ya teman-teman ya, dan memang kesentuh dia ya, tuh kesentuh ya. Ini bukan ketika harganya di sini baru saya gambar ya. Jadi ada historinya di PGO sebelumnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gambarnya udah sama persis seperti ini ya. Tapi di sini saya ada tambahkan sedikit di sini. Ini merupakan proyeksi saya di mana
Menurut saya saham UNTR ini akan bergerak naik ya dengan beberapa kondisi yang patut kita catat. Misalnya panas badan tidak lebih dari 37 derajat Celcius ya, batuk pilek tidak. Itu merupakan ciri-ciri orang sehat ya teman-teman ya. Begitu juga saham-saham yang sehat ya, kita juga harus lihat teman-teman. Mungkin apa ya? Nah, di sini ini juga saya ada tandain bila dia harganya paling kuat supportnya di mana, yaitu di 18.531 kisaran sana teman-teman ya. Tuh di sekitaran sini teman-teman bisa lihat. Lanjut kita fokus, kita kalau untuk episode 1 teman-teman boleh lihat sendiri ya. Jadi kini lanjut untuk episode 2-nya saja. Ini PGO episode 2 mengenai UNTR. Episode 2 benar nggak ya? Semoga benar ya. Bukan episode ke 221 ya. Jadi sempat waktu itu saya mengatakan UNTR dalam fase panjangnya ini masih mengalami downtrend. Tapi ketika saya sudah melihat posisi sekarang ini ya, view saya agak sedikit berubah ya, sedikit berubah. Jadi penglihatan saya agak sedikit berubah, di mana sepertinya setelah dia menyentuh bottom atau support yang kita sama-sama pelajari di episode sebelumnya, yaitu di kisaran antara sini teman-teman ya, 2600 sekian sampai 21.400, dia mengalami kenaikan ya. Jujur Li ya, ini saya lihat dia mengalami turun ya, ini saya udah garis teman-teman ya. Habis itu dia mengalami naik, dia turun, dan di sini dia mulai naik lagi. Sedikit kita lihat bahwa dia tidak membentuk lower low baru lagi di sini ya, di 10 Januari 2024, dan dia berhasil naik. Tapi apesnya dia malahan turun di sini. Namun saya melihat ini ada terkena di minor supportnya teman-teman di sekitar sini. Teman-teman lihat garis yang biru yang agak ini ya, saya autokan saja biar lebih gede. Lebih gede, lebih panjang teman-teman lebih suka kan? Nah di sini saya ada mengambilkan garis biru sedikit kayak gini, 2 garis biru itu tandanya selamat positif hamil, bukan ya? Ini supportnya teman-teman, minor supportnya. Ini saya tarik dari mana teman-teman? Karena kalau kita melihat dari kacamata saya, ini ada menyentuh support di sini ya, sekitaran sini teman-teman, kena ya sekali. Minor teman-teman, dan di sini juga nih ada tompel di sini teman-teman ya, kena di sini ya. Tuh lihat. Jadi dia di sini. Dasar inilah yang saya lakukan untuk menilai bahwa ini merupakan support minornya teman-teman. Ini support minornya. Dan dia terpantul diberikan dengan candle yang cukup gede ya, cukup panjang ya. Panjang banget ya ini ya, menurut saya ya. Cukup gede, cukup panjang, panjang banget. Ini cukup panjang atau panjang banget ya. Jadi intinya ada perlawanan ketika dia menyentuh support sini. Dan ketika PGO ini dibikin, dia juga membentuk nih bullish penuh. Meskipun menurut saya volumenya masih terlalu kecil. Oke, jadi apa sih pergerakan dari saham UNTR? Ini ada garis hijau dari analisa sebelumnya, saya nggak hapus teman-teman ya. Jadi ini merupakan prediksi saya di mana saham UNTR ini akan mencoba break di sini ya, di sini. Jadi saya nggak terlalu panjangin dulu ya teman-teman ya. Mungkin saya coba turunin dikit dulu di sini ya. Dia akan mencoba break di sini teman-teman dan mencoba melihat ini ya, resist awalnya. Mungkin teman-teman harapannya dia tidak sesuai dengan skenario awal yang saya gambarkan tadi, di mana dia akan langsung dengan enak-enaknya saja naik, tapi melainkan setelah sampai di sini dia ada mengalami koreksi. Harapannya teman-teman, harapannya koreksi dia cukup sampai 23.700. Jadi teman-teman yang punya saham UNTR dan sebagainya, kalau koreksinya cukup sampai di sini saja ya, dan dia tidak mengalami penurunan sampai di sini lagi, it's a good news. Itu berita baik karena dia ada kemungkinan untuk mencoba membreak dan membuat harga atau membentuk tren baru teman-teman ya. Selamat bagi teman-teman yang beli di harga bawah karena mengingat dia rutin bagi dividen di bulan April. Ini saya udah gariskan di tanggal 19 April 2024 bahwa dia akan membagikan dividen. Ini prediksi saya saja teman-teman ya. Jadi ketika dia break di sini teman-teman ya, harapannya dia akan mengejar di angka sekitar sini ya. Dan semoga saja posisinya adalah ketika pas dia akan mengumumkan pembagian dividen ya. Jadi itulah menurut saya gambaran mengenai UNTR. Udah dicatat kira-kira di mana angka-angkanya, oke? Kalau sudah ya bagus. Ya teman-teman, jadi itulah analisa lanjutan dari saham UNTR. Semoga ya di video ini tebakannya benar lagi. Karena tebakan saya itu biasanya salah dan biasanya kagak benar. Jadi yang mana ya? Nah, jadi semoga video ini bermanfaat bagi yang nge-request. Karena banyak sekali yang nge-komen, Yung tolong dong UNTR. Dan next videonya itu video apa saya sudah siapkan. Karena saya tahu bakal ada saham yang banyak sekali dipertanyakan juga, di request juga. Coba tebak saham yang belakangan ini mengalami penurunan dan
meminta saya untuk menganalisa di mana sih bottomnya, kira-kira saham apa itu? Coba tulis di komentar. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, request, dan sebagainya, teman-teman juga bebas menulis di komentar. Atau punya pandangan lain, analisa lain, atau punya feng shui yang lain, teman-teman juga boleh menuliskannya di komentar. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin tahu sepak terjang berikutnya, hasil pandangan dan perjalanan investasi saya, jangan lupa subscribe saya di sini, teman-teman. Dan bagi yang ketinggalan episode 1 kemarin, tuh nonton di sini ya. Kita nonton bareng lagi ya. Oke. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.